Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Jadi kalau kita bicara soal masalah tadi, ya, karena sebetulnya yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah pada orang tuanya itu adalah anak. Maka dalam posisi ini menantu ya artinya tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah pada mertuanya, gitu kan Mas? Ya kalaupun memberi ya artinya menjadikan ya sedekah atau sedekah. Tapi ingat ya namanya manusia itu kan ya punya namanya punya namanya akhlak yang sering kita omong itu kan. Ya, coba Mas, ini misalnya kita sedang dalam kondisi hari-hari baik ya. Ya, ini yang misalnya dalam hari raya misalnya gitu ya, apakah Idul Fitri ataupun Idul Adha gitu kan. Ya, ini besok kan Idul Adha ya Mas ya. Ya kan biasanya keluarga itu kan berkumpul gitu kan ya, kadang-kadang ya seorang anak mengunjungi orang tuanya karena di hari yang baik seperti ini gitu kan ya, anak berkunjung sama orang tuanya termasuk menantu juga ya, istilahnya silaturahim gitu kan ya, ya walaupun tradisi Idul Adha dengan Idul Fitri itu kadang ya agak berbeda ya, ya tapi kan tetap biasanya silaturahim sambil saling memaafkan gitu kan Mas. Ya. Sekarang bayangin ya, kalau misalnya seorang menantu ini datang jauh-jauh ya, mengunjungi mertuanya gitu kan ya, atau kalau lenggang kangkung saja Mas, ngerti lenggang kangkung ya, artinya nggak bawa oleh-oleh apa gitu kan. Kira-kira boleh nggak sih? Ya ngomong boleh ya boleh saja kan ya, tapi dari sisi akhlak, sisi kepatutan itu kira-kira patut apa enggak ya, walaupun ingat tadi ya memberikan nafkah pada mertua ini kan ya hukumnya tidak wajib gitu kan, tapi dari sisi kepatutan kira-kira patut enggak nih kalau enggak membawa cangkingan gitu kan Mas, oleh-oleh ya, apalagi kalau mertua kita tuh sedang tidak punya gitu kan ya, kayaknya nggak punya muka kalau saya. Karena secara ya itu tadi kembali pada budaya, pada tradisi masyarakat sekitar itu kan umumnya seperti apa gitu kan. Karena kalau kita tidak umum gitu ya, tidak mengikuti daripada tradisi di satu tempat kan mertua kita bisa tersinggung juga kan Mas, walaupun tidak ngomong ya. Gak mungkin deh mertua ngomong secara langsung, wah payah punya menantu kayak cuman setahun sekali ketemu aja nggak bawa apa-apa, kan nggak mungkin ngomong kayak gitu kan di depan matanya gitu kan. Nggak mungkin, tapi kan dalam hati waduh ini ya menantu wah menantu singura genah ini kan gitu mesti dalam hatinya gitu ya. Apa menantunya mertuanya mertua yang perempuan ya, lebih biasanya lebih punya perasaan gitu kan. Isok dunukan sama anaknya gitu kan. Sama istrinya si menantu ini. Oh, kamu piye tuh punya suami kok gak pengertian gitu ya. Itu kadang-kadang ya begitu itu kan. Maka dalam hal ini ya, walaupun tidak punya kewajiban tetap ya namanya berbuat baik sama orang tua itu harus kita perhatikan ya, karena kalau kita berbuat baik pada orang tua kan itu bagian daripada apa yang kemarin sudah kita sebut dalam firman Allah tadi ya, kita harus berbuat baik pada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana ya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Jadi status anak ini ya, status anak
itu wajib ya, memberikan nafkah pada orang tuanya itu apabila ini yang penting ya, ini apabila yang pertama ya, si anak tersebut itu mempunyai kecukupan dan kemampuan. Nah ini ya, jadi kalau kita sudah punya kecukupan, kemampuan dan melihat orang tua kita tuh memang perlu dibantu, ya harus, artinya menjadi wajib hukumnya buat anak itu untuk menafkahi orang tuanya ya. Jadi nafkah tidak hanya untuk istri dan anak-anaknya ya Mas ya, jadi pada orang tuanya juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila orang tua dalam kondisi, ya itu tadi yang sering saya sampaikan, dalam kondisi fakir, miskin, tidak punya penghasilan lagi ya, jadi dengan dua catatan ini, anaknya mampu, kebetulan dilalah orang tuanya sudah tidak punya penghasilan lagi. Beda dengan begini, orang tuanya memang sudah sepuh, sudah tidak punya penghasilan tambahan dan lain-lain, tapi punya pensiunan piye. Gitu kan Mas? Kan dia punya pensiunan ya paling tidak ya tetap masih bisa untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, gitu kan Mas? Ya kalau yang seperti ini tentunya sebagai seorang anak tuh yo memberikan sesuatu pada orang tuanya itu udah bukan menjadi kewajiban lagi. Ya artinya sebagai sunnah yang mana sebagai rasa berbuat baik pada orang tua kalau kita memberikan ya, karena seandainya tidak diberi pun orang tua masih mampu untuk mencukupi dirinya sendiri, gitu kan. Kalau udah posisinya seperti itu beda lagi ya, atau memang orang tua yang harus memberi punya pembantu gitu kan, walaupun sepuh itu malah lebih ringkih gitu kan Mas ya. Kadang-kadang pengen ke belakang saja susah gitu kan, harus ada yang jagain, apalagi kalau orang tuanya sudah jompo gitu ya, apalagi kalau udah pikun gitu ya Mas. Nah kalau udah kondisi begini tuh ya itu memang benar-benar wajib itu ya, kondisi seperti itu kan karena perlu banyak perhatian gitu kan. Artinya mungkin saja kita harus nyewa orang gitu kan, memberikan pembantu kan begitu, untuk membantu orang tua kita di dalam kehidupan yang sudah sepuh itu ya. Jangan, ini sebetulnya dalam Islam itu ya Mas, kalau syariat kita ini dijalankan oleh umatnya ya, saya pikir nggak ada tuh orang tua yang terlantar ya, sampai minta-minta di perempatan jalan itu ya, di lampu merah Bang Jo itu Mas ya, sering lihat nggak ya. Karena nggak mungkin ya, karena orang tua, kecuali orang tua yang tidak punya anak sama sekali hidupnya. Tapi kan ingat, di dalam hukum kita itu walaupun tidak punya anak kan pasti punya saudara, dan saudara juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah pada saudaranya, kan begitu ya. Anggap saja saya punya saudara ya, tetapi ada saudara kita yang tidak mampu sama sekali ya. Satu sisi saya sendiri mampu misalnya, maka menjadi kewajiban buat saya juga untuk memberikan nafkah selama saudara itu benar-benar tidak mampu dan belum dapat pekerjaan misalnya, begitu ya Mas ya. Tapi tentunya ya saudara yang masih punya fisik yang kuat, tenaga yang masih mampu ya harus tetap berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan penghasilan ya. Dengan catatan itu loh ya. Ya, kalau saudara kitanya cuma leha-leha saja gitu karena mengandalkan dari saudara-saudaranya ya bukan kewajiban lagi buat saudara yang lain gitu kan. Ya itu kenapa kalau kita membantu bukan membantu untuk satu hal yang baik, malah membantu untuk hal yang tidak baik gitu kan. Membiarkan saudara kita menjadi orang yang malas. Fleksibel lah hukum kita itu. Dia Mas ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Kondisinya seperti apa? Betul memang ada kewajiban, tapi kondisinya seperti apa sih? Situasinya seperti apa dulu? Ini yang penting. Ya.
Maka kembali kepada tadi ya. Jadi kalau ini syariat kita ini dijalankan oleh umatnya, ya, kita orang muslim itu, nggak ada lah orang yang terlantar di jalanan kayak gitu. Mesake itu kan, karena ada yang tanggung jawab yang lain. Ya. Nggak ada istilahnya orang yang terlunta-lunta ya, sampai tidak bisa makan. Karena setiap orang kan yo, punya anak, ya banyaknya punya anak gitu kan, punya. Nah justru menjadi berdosa buat kita sebagai orang yang mestinya punya tanggung jawab untuk tidak hanya memberikan nafkah sama istri dan anak-anaknya. Nah, kalau ada saudara kita atau ada orang tua kita yang sampai terlantar, nah ini kan menjadi berdosa buat kita kalau kita tidak memperhatikan. Nah, demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.